Shalom, mari bersama kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur firman. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita sudah kenal cerita ini tentang penabur dan benih yang ditabur itu jatuh ke 4 macam tanah, ya, ke 4 macam tanah. Dan hasilnya berbeda antara satu dengan yang lain. Yang jadi masalah adalah dari 4 macam tanah, yang berhasil menghasilkan buah itu hanya 1. Oleh karena itu, jangan heran bahwa di dalam Alkitab itu selalu dikatakan sisa, yang diselamatkan itu sisa. Berarti ini sangat sedikit loh. Dan Alkitab, Yesus juga mengatakan bahwa orang yang menguasai, yang mencoba untuk menguasai kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang bersemangat. Orang-orang yang penuh dengan kekuatan. Sehingga dari sini kita mengerti bahwa menjadi orang Kristen yang diselamatkan, artinya yang sampai menyelesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak mudah. Ya. Bayangkan dari 4 macam tanah, hanya 1 yang menghasilkan. Berarti kalau kita sederhanakan, hanya 1/4 loh yang akan diselamatkan. Ya. Tuhan menawarkan kepada semuanya, tetapi hanya 1/4 yang menghasilkan buah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, sayangnya hal ini jarang ditekankan. Kita selalu diajar tentang keselamatan yang murahan. Ya, yang pokoknya asal percaya Yesus selamat.
Tetapi tidak hanya seperti itu, kita butuh buah, Yesus butuh buah. Apakah selama kita menjadi orang Kristen, kita sudah menghasilkan buah? Dan buah yang diinginkan itu kan macam-macam. Buah keselamatan, buah jiwa-jiwa, buah-buah roh, dan sebagainya. Lalu bagaimana kehidupan kebanyakan orang Kristen kalau mau jujur? Bagaimana dengan buah keselamatannya? Bagaimana dengan buah jiwa-jiwa yang dimenangkan? Bagaimana dengan buah-buah roh? Sehingga kalau kita mau jujur, tidak mudah menjadi orang Kristen dan dibentuk menjadi orang Kristen yang sampai menyerupai Yesus. Itu tidak mudah. Ya. Bahkan dalam pembicaraan saya dengan Bapak GMM Mutu, dia mengatakan begini, kalau saya ingin sebelum Yesus datang kedua kalinya, sebelum pengangkatan, saya sudah mati. Karena saya akan pasti masuk surga sudah. Tapi untuk sampai ke masa pengangkatan, dia katakan, tidak mudah. Hanya orang-orang yang sempurna yang diangkat. Yang saya mau tekankan begini. Kalau kehidupannya Bapak GMM Mutu seperti ini saja, masih bisa mengatakan seperti itu. Betapa sungguh-sungguh harus diperhatikan loh, masalah keselamatan ini. Ya. Sidang jemaat, kalau Anda tahu kehidupan dari hamba Tuhan ini, orang ini dalam hal ibadah dia menginginkan kesempurnaan. Dia bahkan dikatakan kalau hari Minggu, dia katakan saya kalau hari Minggu ini adalah hari untuk menghadap Tuhan. Saya akan pakai pakaian yang terbaik, saya akan pakai pakaian yang pantas, saya akan pakai jas saya, dia bilang. Anda bisa bayangkan setiap orang hamba Tuhan yang mau diurapi atau tidak, setiap hamba Tuhan datang ke dia, ke rumahnya. Semuanya pulang dengan membawa amplop. Dia sudah sediakan, saya tidur di rumahnya. Saya tahu bagaimana hamba-hamba Tuhan datang pergi. Dan saya katakan begini, Pak, apa enggak takut dimanfaatkan? Alah, enggak peduli. Mau dimanfaatkan atau tidak, saya melihat mereka itu hamba Tuhan yang harus saya hormati dan saya berkati, dia bilang. Ya. Nah, kehidupan yang seperti ini ketika saya dijadwalkan dia, ingat dia tidak punya gereja. Dia jadwalkan saya dengan istri saya, tiket dia berikan pulang pergi. Kemudian ketika kami dari KL ke Johor Baru, itu perjalanan 4 jam. Dia setir, dia antarkan kami. Kemudian waktu pulangnya juga, dia juga antarkan. Dan itu pun dia masih bertanya, Pak Yusa, dapat PK banyak atau sedikit? Dan saya bilang, sedikit. Ya itulah Malaysia, dia bilang. Pelit-pelit. Kemudian dia keluarkan amplop lagi dan ini Pak untuk tambahan. Sidang jemaat, orang yang seperti ini, yang dimana dia itu hanya undangkan saya untuk melayani di gereja-gereja yang bukan gerejanya, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Bayangkan orang seperti ini yang rela mengantarkan 4 jam dia sopiri sendiri. Ya. Itu pun masih mengatakan, lebih baik saya mati sebelum masa pengangkatan. Karena jelas iman saya. Bukankah ini harusnya menjadi pemicu bagi kita yang mendengarkan. Betapa Tuhan menginginkan kita sempurna. Padahal kalau kita jujur, kita mau jujur. Lihat sekilas saja kehidupan kebanyakan orang Kristen. Jujur, sama-samalah kita berpikir, iya, tidak masuk standar. Kita ke gereja asal-asalan, ibadah asal-asalan. Di luar juga, di luar gereja juga asal-asalan.
Oleh karena itu jangan heran di sini dikatakan dari 4 macam tanah hanya 1 macam aja yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kemudian Tuhan selalu di dalam Alkitab selalu mengajarkan hanya sisa. Sisa itu berarti tidak sampai separuh loh. Iya kan? Tidak sampai separuh, sisa itu sedikit. Sehingga kita harus sungguh-sungguh berjuang. Ayo kita lihat sekarang. Kita langsung lompat ke ayat yang ke-10. Atau ayat yang ke-9 setelah Yesus memberikan perumpamaan. Ayat 9 mengatakan, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Injil Matius dan Injil Lukas itu mengatakan, kepadamu telah diberikan karunia untuk mengetahui, untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Oleh karena itu seringkali saya katakan, perdebatan antara orang Kristen ya, dan kelompok agama lain itu sia-sia. Bahkan Nikodemus, seorang profesor, ya kan? Kalau sekarang itu seorang profesor, ya kan? Dia datang kepada Yesus ketika Yesus berbicara tentang lahir baru. Nikodemus tidak nyambung. Nikodemus berpikir kita harus masuk ke dalam perut kita, perut ibu kita lagi dan dilahirkan lagi. Sehingga Nikodemus katakan, bagaimana mungkin kita masuk ke dalam perut ibu kita kemudian dilahirkan lagi. Padahal Yesus berbicara tentang hal yang rohani, lahir baru. Nikodemus berbicara hal-hal yang jasmani. Nah, di dalam firman Tuhan, ingat yang dibahas itu hal-hal yang rohani. Sedangkan hal-hal yang rohani itu hanya bisa dibahas, dimengerti, dialami oleh orang-orang yang rohani. Orang yang tidak rohani artinya yang tidak lahir baru, maka itu sama seperti ini loh yang kata Yesus. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Sidang jemaat, mereka tidak akan ngerti. Coba lihat ketika berbicara tentang Allah Trinitas, Tritunggal. Mereka tidak ngerti, mau diajar bagaimanapun, Allah kok 3. Mau diajar bagaimanapun, Yesus yang jelas-jelas manusia biasa kok disebut Tuhan. Mereka tidak ngerti. Anda mau dudukkan, dijelaskan bagaimanapun, mereka tetap tidak ngerti. Ya. Kalau kita lihat ini, perumpamaan tentang penabur ini. Bukankah kita baca aja sepertinya? Loh ini kan yang mudah. Ini mudah. Tetapi ternyata hampir semua pendengar itu tidak mengerti. Sampai-sampai para pengikutnya atau secara khusus para murid itu datang secara khusus kepada Yesus. Baru Yesus mengatakan begini, kepadamu telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Butuh karunia. Bukan butuh kepandaian, butuh karunia. Karena ini masalah hati. Ya. 4 macam tanah itu kan masalah hati, ini berbicara hati. Kalau masalah pikiran, masalah jiwa, itu butuh kepandaian. Butuh kecerdasan. Bisa dimengerti.
Tetapi ini masalah hati. Sehingga ketika berbicara masalah hati, ini butuh kasih karunia Tuhan. Siapa sih yang bisa mengubahkan hati? Ya. Ini butuh kasih karunia Tuhan. Sehingga Yesus pun menjelaskan di sini, kepadamu telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Sampai-sampai Paulus pun di dalam kitab Efesus mengatakan, aku berdoa kepada Bapa supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dalam segala kepenuhannya. Supaya kita mengerti panggilannya dan apa yang terkandung dalam panggilannya. Apa yang disediakan. Itu butuh didoakan. Kalau kita kan sekarang kita istilahnya mau belajar bagaimanapun. Mau doa bagaimanapun kalau tidak belajar ya percuma. Nah, kenapa? Yang kita mau jangkau tidak salah dengan perkataan itu. Karena yang dijangkau jadi sasaran adalah jiwa, pikiran, akal budi, otak. Ya. Tetapi di sini masalah hati beda. Itu butuh kasih karunia. Itu butuh campur tangan Tuhan. Bahkan butuh diubahkan terlebih dahulu. Dari manusia lama, ya, hati yang lama diubahkan menjadi hati yang baru. Ya. Itu butuh kasih karunia, itu butuh kuasa Tuhan untuk melakukannya. Nah, perumpamaan ini penting. Kalau saya sederhanakan, masalah hati itu penting dan yang utama. Kalau hati kita itu tidak diperbarui oleh Tuhan, maka semua pengajaran Tuhan tidak bisa diterima. Ya. Coba lihat yang ke-13. Bahwa ini dasarnya masalah hati. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Artinya perumpamaan tentang benih dan hati ini, ya, benih antara firman dan hati, ini adalah dasar dari semua pengajaran. Bahwa kalau hati kita tidak baik, maka semua pengajaran yang lain itu tidak bisa kita terima. Ya. Jadi ini adalah pelajaran dasar untuk menerima yang lainnya, untuk mengerti yang lainnya. Mau profesor teologi dari agama apapun selain Kristen tidak akan bisa memahami tentang kasih karunia Tuhan. Tidak akan bisa memahami tentang lahir baru. Tidak akan pernah bisa memahami, ya, ajaran Alkitab. Beda. Akan banyak pertentangan. Lalu kenapa harus dijadikan manusia suami istri kalau nanti di surga ada suami istri? Nah, kan tidak dimengerti oleh mereka. Bahkan kalau mau jujur, surganya orang Kristen berbeda dari surga semua agama lain. Oleh karena itu, tidak usah tengkar, tidak usah ngotot-ngototan. Mana Tuhan yang benar, surga yang benar, karena memang beda. Siapa tahu banyak macam surga, kan gitu aja, supaya sama-sama baik kan. Ya. Walaupun kita secara pribadi, kita tetap mengatakan tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Tetapi tidak usah diperdebatkan dengan orang lain, hanya menimbulkan pertengkaran. Ya. Karena bahasanya beda. Kita bahasa rohani, mereka bahasa jiwani. Anda bisa bayangkan orang-orang yang membangun Menara Babel,
Awalnya mereka membangun karena bahasanya sama. Ketika Tuhan kacaukan bahasanya, maka mereka bertengkar, mereka terpecah-pecah, dan usaha yang sudah dimulai itu tidak bisa diselesaikan lagi. Hanya karena apa? Perbedaan bahasa. Loh kita, yang paling gampang kan, kalau radio, FM, dan AM. Bagaimanapun tidak nyambung. Itu loh. Kita orang lahir baru, mau bicara dengan orang yang belum lahir baru. Mau bagaimanapun tidak nyambung. Saya mau berbicara tentang yang terpenting itu adalah Tuhan. Bahwa Tuhan pasti sediakan. Bicara seperti ini dengan orang dunia, mereka akan katakan, ya percaya, tapi kalau tidak kerja. Ya percaya, kalau tidak kerja sungguh-sungguh. Saya tidak berbicara tidak kerja loh. Tapi mereka langsung artikan bahwa harus kerja. Ya. Padahal saya sedang berbicara tentang Tuhan, penyediaan Tuhan. Saya bukan berbicara tentang kerja dan tidak kerja loh. Tetapi lihat, tidak akan nyambung. Mau bicara suami istri cukup satu istrinya. Orang di luar akan mengatakan, lalu kenapa Tuhan ciptakan yang perempuan itu lebih banyak daripada yang laki? Tidak nyambung. Pikirannya hanya kawin terus. Ya. Apa ada kerjaan lain? Apa semuanya harus kawin? Kan tidak. Ya. Lihat di sini bahwa, ini loh, bahwa masalah hati dan pikiran tidak akan nyambung. Ya. Tidak akan nyambung. Nah kemudian kita menginjak sekarang ke dalam arti-artinya. Penabur itu, ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Kitab Matius mengatakan, orang yang mendengar firman dan tidak mengerti. Lalu datanglah iblis dan mengambil. Kitab Matius mengatakan, dan merampas firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa penting sekali orang itu lahir baru. Ya. Supaya mereka bisa mengerti firman. Kalau mereka tidak lahir baru, mereka bisa datang ke gereja? Bisa. Tapi ketika firman disampaikan, mereka tidak mengerti. Ya. Mereka tidak mengerti. Dan ketika mereka tidak mengerti, firman yang disampaikan itu di sini dikatakan diambil, dirampas oleh iblis. Ya. Diambil atau dirampas oleh iblis. Sehingga jangan heran kalau kita keluar gereja kemudian ditanya tadi khotbahnya apa. Dan kalau khotbah yang baru 1 jam aja kita sudah tidak ingat. Bagaimana untuk melakukan firman. Bagaimana bisa mengerti. Tidak mengerti. Ketika kita misalnya, ketika kita berbicara tentang pelayanan malaikat. Orang yang belum lahir baru tidak akan bisa ngerti. Mau berbicara tentang karunia-karunia roh, mereka tidak akan mengerti. Mau berbicara tentang tabur tuai, mereka tidak akan ngerti. Mereka berbicara ketika kita berbicara tentang mengampuni, bahkan memberkati musuh kita, itu tidak akan dimengerti. Selalu ada perbantahan. Ya.
Oleh karena itu, di sini orang yang pertama adalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Dan ingat, ini masalah hati. Hati yang belum diperbarui, bukan hati atau tanah yang baik di sini dikatakan. Tidak mengerti. Mau diajar bagaimanapun tidak mengerti. Coba lihat sekarang. Sedikit sekali gereja yang mengajarkan soal sangkal diri, pikul salib. Yang diajarkan bagaimana hidup sehat, makanan sehat. Lu bahkan di gereja pun bisa praktik masak lu. Ya. Bagaimana bertingkah laku yang baik. Bagaimana untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Saya mau mengatakan begini, itu sudah diajarkan semua oleh orang dunia. Tetapi kalau soal sangkal diri pikul salib, hidup kudus, hidup tanpa celah, hidup dengan kuasa, hidup dalam kesehatan ilahi, sembuh hanya dengan ditumpang tangan, ya, menghancurkan kuasa dari santet. Itu kalau diajarkan tidak semua orang bisa mengerti. Padahal itu yang alkitabiah. Ya. Seringkali istri saya mengatakan kalau saya khotbah di luar, jangan yang berat-berat, yang enteng-enteng aja. Ya. Kenapa? Banyak orang yang memang sebetulnya belum lahir baru. Dan hatinya itu tidak siap untuk ditanami firman. Mereka ingin yang menyenangkan. Yang hanya bisa diterima oleh pikiran. Hatinya tidak siap. Manusia rohnya tidak siap untuk menerimanya. Ayat yang ke-16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ya. Mereka segera murtad. Nah, ayat 17, mereka mengerti. Tetapi yang jadi masalah, perhatikan di sini, bahwa orang-orang itu mendengar firman dan menerimanya dengan gembira. Bayangkan orang firman yang diterima dengan gembira. Ini kira-kira firman apa? Firman berkat. Tuhan memberkati. Tidak salah. Tetapi kalau hanya ini, ya, Tuhan menyembuhkan, ikut Tuhan enak, tidak ada masalah, masalahmu diselesaikan. Nah, mereka senang. Mereka senang, mereka menerima dengan gembira. Tetapi ayat 17 mengatakan, tetapi mereka tidak berakar. Dan tahan sebentar saja. Ya. Karena setiap orang pasti diproses. Ya. Setiap iman pasti diproses. Mereka tahan sebentar saja apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Katanya Tuhan akan menyelesaikan masalah saya. Ini kok sudah 2 bulan kok tidak selesai-selesai. Ya. Awalnya mungkin pendetanya yang disalahkan, yang khotbah. Kemudian Tuhan, kemudian murtad. Ya. Banyak loh firman yang sepertinya, saya katakan sepertinya tidak bekerja. Firman yang sepertinya tidak terjadi. Kenapa? Karena waktunya belum tepat. Ya. Pak Mutu katakan begini, kalau kita ingin kecambah, tanam sehari, semalam besok sudah tumbuh.
Tapi kalau mau duren 15 tahun harus nunggu baru nanti keluar. Kecuali sekarang cangkokan semua kan. Tapi kalau secara alaminya kan seperti itu. Ya. Nah, sehingga Abraham pun untuk menerima keturunannya, dia butuh waktu 25 tahun. Ya. Dan kenapa? Karena ini keturunan yang akan mempengaruhi bangsa-bangsa. Bukan hanya sekedar anak. Tetapi ini yang akan mempengaruhi bangsa-bangsa, yang menentukan sejarah, yang menentukan keselamatan dunia. Ya. Itu adalah janji yang besar sehingga butuh ketekunan. Butuh waktu yang panjang. Nah di sini kita dijanjikan mungkin berkat Tuhan, tolong, pokoknya yang sangat menghibur sehingga kita senang. Tetapi ternyata seiring dengan waktu kok sepertinya Tuhan berdiam diri ya. Kok sepertinya yang dikhotbahkan tidak terjadi semua. Dan kemudian lebih daripada itu, kita mulai mengalami aniaya, kita mulai diejek, ya kan? Dan akhirnya kita murtad. Apalagi ketika kita sedang mengalami masalah penganiayaan, kemudian kita membandingkan dengan orang lain. Oh, itu sangat mudah untuk menjadi murtad. Sehingga saya selalu menekankan setiap kita harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan jadikan pengalaman pribadi itu seperti pengalaman pemazmur. Apabila aku menghitung berkat-berkat-Mu. Apabila aku mengingat karya tangan-Mu. Apabila aku merenungkan. Nah, itu harus diingat. Supaya kita menghadapi apapun juga, kita tidak akan goyah. Yang pada akhirnya akan membuat kita murtad. Nah, kemudian, yang ketiga di sini dikatakan, ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, tidak berbuah. Kalau Injil Lukas mengatakan begini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi buah kalau tidak matang dianggap tidak berbuah. Ya. Coba lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi di sini untuk mendapatkan buah yang matang, yang sempurna, itu butuh ketekunan. Ketika berbicara ketekunan, berarti itu butuh waktu, itu memakan waktu yang panjang. Sehingga kita harus tekun untuk bisa menyelesaikan waktu yang panjang ini. Ya. Dan kalau kita perhatikan bukankah dari 3 ini, mereka tidak sampai semuanya kepada tujuan. Ya, dari 3 ini. Hanya 1 nanti tanah yang keempat, tanah yang baik. Tetapi mari kita lihat yang sepertinya akan sempurna ini. Ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu.
ini banyak tanahnya, tetapi ada durinya. Ya. Lalu kekhawatiran dunia ini. Nah, khawatir. Sudah ikut Tuhan begitu lama. Sudah ditolong Tuhan banyak kali. Tapi masih khawatir. Ya kan? Bagaimana nanti ya kalau anak saya ya masuk SD, uang pendaftarannya sekarang mahal-mahal. Ternyata masuk SD. Kemudian kelas 6 bingung lagi. Nanti kalau masuk SMP bagaimana ya. Padahal sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Masih khawatir terus. Terus khawatir dan khawatirnya akan dalam hal yang sama lagi. Ya. Khawatir. Karena ketika kita khawatir, saya berbicara tentang kekhawatiran. Berarti ini berbicara tentang gaya hidup yang penuh dengan khawatir. Kalau Anda mendengar kabar, Indonesia mengalami guncangan ekonomi, khawatir. Boleh, tapi jangan ngendep. Artinya, jangan sampai besoknya masih khawatir. Ketika mendengar, khawatir, iya, tetapi cepat kita berbalik. Ini tidak benar. Firman-Nya apa? Firman-Nya, aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Nah kan? Namanya orang khawatir, boleh, tapi jangan ngendep. Jangan kelamaan. Itu akan menjadi gaya hidup nantinya. Ya. Kita mau menunjukkan gaya hidup beriman. Sehingga khawatir harus disingkirkan. Ya. Diganti oleh kebenaran firman. Khawatir dengan penyakit. Ya. Orang baru udah enak sedikit. Jangan-jangan ini mau stroke. Loh. Padahal nanti paling sudah dah enak. Kok mau kentut? Ya kentut 3 kali sembuh. Loh. Yang dipikir sudah stroke segala macam. Tuhan kita setia. Ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, tidak ada khawatir. Ya, tidak ada khawatir. Kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Yang paling gampang tipu daya kekayaan ini apa? Merasa kurang. Itu tipu daya. Coba dulu, waktu tidak punya kerja, ketika dapat kerja, upah UMR, masih kurang. Padahal waktu tidak dapat kerja, pokoknya dapat kerja apa aja lah, pokok ada gaji, tendang sudah. Dapat kerja ada gaji, mikir lagi, gaji segini. Ya. Naik, tetap aja kurang. Iya kan? Naik sepeda, ganti sepeda motor, tetap kurang. Tetap kurang. Naik mobil, sudah mobil, tidak ada AC-nya, ganti ada AC-nya, masih kurang. Ini tipu daya kekayaan. Ya. Gaya hidup terus ditingkatkan. Itu tipu daya kekayaan. Kenapa? Kan kebanyakan kita kalau tanya ke orang, kenapa kok tidak ibadah? Biasanya ibadah. Iya toko sibuk. Iya apa ya. Itu tipu daya. Loh kalau memang setan tidak bisa mencobai kita dalam kekurangan kita. Kelebihan kita itu akan dipakai loh. Bagaimana kalau kita punya toko misalnya, apapun lah usaha kita. Seharusnya nutup, terus ada orang yang mau order begitu banyaknya. Padahal berbarengan dengan waktu gereja, tidak usah gereja lah, waktu keluarga, lembur. Yang pasti sudah tidak ke gereja, keluarga juga jarang ketemu. Akhirnya kan semuanya hancur. Waktunya istirahat, tidak istirahat, akhirnya sakit. Ya. Itu tipu daya kekayaan, merasa kurang.
Kenapa merasa kurang? Karena di dalam hatinya tidak penuh dengan firman. Kalau di dalam hati kita, makanya Alkitab katakan penuh firman, penuh dengan roh. Ya kan? Diisi firman, diisi Tuhan, Tuhan Yesus di hati kita. Tuhan Yesus itu besar. Kalau sudah penuh dengan firman, penuh dengan roh, tidak ada tempat untuk yang lain. Dan kembali saya mau katakan, kalau saya berbicara seperti ini, banyak orang tidak bisa terima. Tidak masuk akal pemikiran ini. Namanya manusia. Padahal sebenarnya yang mereka mau katakan, namanya pikiran. Akan selalu beda dengan hati. Gitu loh. Ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Bahkan coba orang-orang yang kekurangan. Pasti nasarnya, saya nanti kalau sudah cukup, sudah ada gaji, ngasih perpuluhan. 3 juta tidak cukup, 3 juta. Nantilah kalau naik 7 juta. 7 juta lagi, tidak cukup. Nanti Tuhan kalau 10 juta. 10 juta tetap tidak cukup. Itu tipu daya kekayaan. Saya percaya semua orang Kristen mempunyai keinginan untuk memberi perpuluhan dan mereka berjanji. Tetapi ini loh, tipu daya. Tipu daya kekayaan. Ya. Yang saya mau tekankan, ketika tanah kita dipenuhi dengan firman, engkau tidak akan punya kesempatan tipu daya kekhawatiran mengisi hati kita. Kenapa? Sudah penuh dengan firman. Sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya. Penting. Saya sedang menangani bahwa pada akhirnya kita mengerti bahwa keselamatan itu yang terpenting. Saya sedang menangani seorang yang bahkan sudah 2 kali ke Pamekasan. Didoakan sembuh karena disantet. Pulang ke rumahnya kumat lagi. Bahkan kemudian karyawannya jatuh, hanya jatuh, beset. Itu kakinya bisa seperti kaki gajah, besar. Dan waktu-waktu tertentu dia teriak, ya panas. Ya, hanya waktu-waktu tertentu. Dan waktunya selalu sama. Kemarin, ibu ini telepon saya. Pak, saya barusan tangan saya panas lagi, gatel. Tapi saya dengarkan kata Pak Yusa, tenang dan tengking. Dan sekarang sudah mulai baik. Tapi dia katakan, waktu saya berdoa saya ingat ke pembantu saya, ke karyawan saya. Dan saya telepon dia dan ternyata dia juga mengalami dengan lukanya tapi ya. Hal yang sama dia bilang. Panas. Dan kemudian saya tanya jamnya jam berapa? Jam 6 kurang 1/4. Kok sama? Ya. Dan kemudian ibu ini ketika nelpon saya katakan ayo doa. Sudah mulai membaik tetapi kadang kumat lagi. Dan saya katakan begitu, tenang Bu. Itu setiap orang memperbarui ke dukun itu butuh biaya yang banyak. Sabar aja, tenang. Pasti nanti uangnya habis sendiri, berhenti. Saya bilang, iya Pak saya berusaha tenang. Ya sudah pokoknya berapa hari sekali nanti kita doa ya. Saya bilang, loh ini butuh ketekunan. Kalau memang yang nyerang selalu kan. Selalu kemudian cari dana lagi, nyerang lagi kan. Butuh ketekunan. Ya. Oleh karena itu dan orang kalau sudah mengalami seperti ini baru sadar. Loh uang ternyata tidak ada gunanya. Kesehatan itu yang penting. Orang yang sehat kadang tidak menghargai kesehatannya. Nanti kalau sakit, nah ya,
Tetapi yang saya mau tekankan adalah semuanya itu akan baik, akan terlindungi, atau bahkan ketika kau mengalami itu semua. Mau kehancuran ekonomi, mau penyakit. Ketika manusia rohmu, hatimu dipenuhi firman. Ini loh yang terjadi. Menghadapi semuanya, kita bisa jadi orang yang tenang. Saya tidak menjanjikan tanpa masalah. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa ketika hati kita ditanami dengan firman, maka menghadapi apapun kita pasti tenang. Ya. Karena toh akhirnya semuanya akan berlalu. Ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah. Masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Berarti ini yang ketiga ini dia sudah hidup dalam firman loh. Sayangnya sangkal diri pikul salibnya itu selesai. Ya, artinya tidak terus berkelanjutan. Sehingga ketika diberkati, misalnya ketika diberkati, nah kita itu banyak keinginan. Banyak keinginan. Rumah satu aja kalau tidak ada pembantu, tidak pernah disapu, ingin beli rumah lagi. Ya kan? Mobil aja, tempat duduknya 7 hanya ditempati 1. Masih ingin beli lagi. Ya. Pokoknya tidak ada puasnya, banyak keinginan. John Wesley bisa bertahan dan menjadi legenda dalam kekristenan. Karena satu yang dia lakukan. Pendapatannya terus bertambah dalam melayani Tuhan dalam pekerjaannya. Tetapi uang yang dipakainya tidak pernah ditambah setiap bulannya. Yang dipakai sendiri. Pertambahan uangnya semuanya ditabur untuk pelayanan. Itu John Wesley. Sehingga sampai akhir hidupnya penyertaan Tuhan atas kehidupannya itu luar biasa. Tidak pernah berubah. Sidang jemaat, saya perhatikan beberapa hamba Tuhan mengatakan begini, cerita pada saya. Dulu saya ini dipakai Tuhan untuk pelepasan, untuk ngusir setan, untuk kesembuhan. Tapi seiring dengan waktu Tuhan ganti pelayanan saya. Dengan menjadi guru, berkhotbah, ya. Pelepasan sudah tidak lagi. Kesembuhan sudah tidak lagi. Sekarang Anda menyampaikan firman. Itu bukan Tuhan ubah loh. Karena kita sudah terlalu banyak keinginan duniawi. Sehingga Tuhan tidak bisa mempercayakan kuasanya, karunia-Nya lagi kepada kita. Bukan Tuhan ubah. Tapi kita memang sudah tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani seperti itu. Ya. Sudahlah. Saya menyampaikan firman seperti ini. Orang diubahkan iya, tapi saya tidak tahu loh. Yang mana yang nerima, mana yang nolak, mana yang benci. Tetapi ketika saya menyembuhkan orang sakit, saya bisa lihat orang itu bersuka cita. Itu rasa bahagianya itu tidak tergantikan. Kalau saya bisa rasakan seperti itu, apalagi Tuhan lihat ciptaannya merasa bersuka cita. Masa kemudian Tuhan akan ambil kuasa untuk menyembuhkan ini dan diganti dengan pelayanan yang lain. Ditambahkan iya, diganti tidak. Ya. Saya mau tekankan ini, ditambahkan iya, diganti tidak. Kalau sampai mengatakan diganti, dulu saya seperti ini, sekarang diganti Tuhan. Ada yang salah. Pasti karena banyak keinginan-keinginan. Ya. Pasti karena banyak keinginan-keinginan. Kalau kita memang kenal Tuhan, mau harta kita bertambah, mau apapun menjadi lebih enak, kita tidak akan memperdulikan atau fokus ke itu. Tuhan
itu sangat menarik. Tuhan sangat menarik. Saya mendapat pengajaran dari YouTube yang saya lihat, dikatakan begini. Orang tuh selalu mengajarkan supaya haus dan lapar akan Tuhan. Ya. Padahal, dia bilang, padahal. Ya juga saya pikir. Dia katakan begini, padahal. Kepada perempuan Samaria itu, Tuhan katakan kalau kamu minum airku, kamu tidak akan haus lagi. Dari dalam hatimu keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Sebenarnya yang kita butuhkan bukan haus dan lapar. Semangat. Kita itu sudah tidak bersemangat lagi melayani Tuhan. Dia bilang. Kenapa? Yaitu banyak keinginan yang lain. Sehingga tidak semangat. Bagaimana di akhir zaman? Ingat loh, ini yang ketiga. Ini orang yang sudah mengalami Tuhan. Tetapi tidak sampai matang, tidak sampai selesai. Ya. Kalau yang pertama dan kedua, mungkin itu adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi yang ketiga, semak duri, ini adalah orang-orang yang ditolak Tuhan. Ya kan? Orang ini istilahnya yang ketiga ini orang yang diberkati. Kalau istilahnya kita sekarang kan, diberkati. Kebanyakan orang kalau sudah bicara berkat tuh yang jasmani. Bukan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, hati yang melimpah dengan firman, hati yang melimpah dengan pewahyuan, hati yang melimpah dengan kuasa dan kasih. Kalau sudah bilang berkat tuh biasanya uang sekarang. Nah ini loh, yang ketiga ini, itu berbicara orang yang diberkati, tanda kutip. Artinya mereka ini tetap loh sebagai orang Kristen. Hanya tidak berbuah atau buahnya tidak sampai matang. Ini adalah orang yang ikut Tuhan tetapi bukan meninggalkan Tuhan tapi ditolak oleh Tuhan. Ini orang yang ditolak oleh Tuhan. Sehingga menghimpit firman itu. Firman. Berarti di dalam hati kita sudah penuh firman dong. Tetapi karena kita tidak hati-hati dengan gaya hidup, kita tetap sangkal diri pikul salib dan itu diganti. Akhirnya tempat firman digeser. Dengan segala keinginan. Ya, Anda mampu membeli. Pertanyaannya, apakah yang engkau beli itu mempermuliakan nama Tuhan? Apakah yang kau beli itu sungguh-sungguh engkau perlukan? Banyak orang hanya sekedar suka, hanya sekedar ingin. Tidak. Kalau manusia rohani yang dikejar adalah, lihat, Musa punya pengalaman demi pengalaman. Tetapi Musa tidak pernah menginginkan kekayaan lebih. Yang diinginkan adalah melihat wajah Tuhan. Dari awalnya mengalami, nurut, disertai Tuhan, tahu. Tapi keinginannya terus bertambah. Ini Tuhan yang menyertai aku ini seperti apa? Nah, ada keinginan. Ya. Itu keinginan yang benar. Bukan hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga tidak berbuah dikatakan. Atau di dalam kitab Injil Lukas dikatakan tidak matang. Tidak matang. Ya. Dan kemudian ayat 20. Dan akhirnya yang keempat. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar. Kitab Matius kalau tidak salah, mendengar dan mengerti dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Injil Matius mengatakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Intinya ini firman
berbuah. Ingat, ini berbicara firman, ini bukan berbicara uang. Ya. Karena seringkali pengkhotbah sekarang mengartikan, wow, tabur, nanti kau akan menuai. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya. Ini berbicara firman. Ini berbicara firman, bukan berbicara uang. Nah, berarti di sini yang jadi masalah, yang menentukan bukan firmannya lagi loh. Firmannya jelas itu benih. Yang menentukan hasilnya seberapa banyak, seberapa kali lipatnya, itu ternyata hatinya. Ya kan? Hati kita. Sehingga kita lihat, kita mendengar firman yang sama. Tetapi buahnya kan kelipatannya tidak sama. Seberapa cepatnya pertumbuhan kerohanian tidak sama. Tetapi puji Tuhan, yang penting berbuah. Iya kan? Daripada tidak berbuah. Yang penting berbuah. Tetapi sekarang masuk lagi bagi yang berbuah. Buahnya berapa kali lipat. Nah, itu hanya masalah hati. Saya kemarin ditelepon. Ada seseorang. Dia berdagang. Ada orang Bangladesh minta jahe. 1 kontainer. Kirim ke Bangladesh. Buat LC-nya semuanya. Sudah beres semua. Sudah. Kemudian dia minta, oh iya bagus cocok. Coba sediakan setiap minggu 1 kontainer. Maka orang ini cari. Dan akhirnya dapat. Ternyata kemudian sudah dapat 3 kontainer. Dia bilang. Saya kan harus siap-siap Pak. Ternyata orang Bangladesh ini katakan, di sini harga sudah turun, jadi kami batalkan. Dia bingung, ini bagaimana Pak Yusa? 3 kontainer. Dia bilang, saya sudah siapkan. Doa. Doakan saya Pak, ayo kita doa bersama. Nah doa bersamalah. Sambil nunggu saya minta mujizat supaya jahenya jangan rusak sebelum pengiriman. Saya minta ada pembeli yang akan membeli. Dan kemarin dia telepon saya, puji Tuhan Pak Yusa. 2 kontainer sudah keluar. Tinggal 1. Tapi di tengah-tengah itu dia bilang, sebelum ini keluar, saya diingatkan Tuhan tentang tingkah laku saya dulu terhadap istri saya. Dan saya datang minta ampun, ternyata istri saya nangis sejadi-jadinya. Saya pikir sudah tidak ada masalah Pak. Ternyata Tuhan ingatkan itu dan saya taat, saya minta ampun kepada istri saya. Terjadi pemulihan, saya pikir, nah lihat di sini. Saya pikir tidak ada masalah. Ya. Suami istri, jangan berpikir engkau karena sudah suami istri kemudian tidak saling mengucapkan maaf. Ya kan? Atau bahkan jangan pikir karena suami istri kemudian tidak perlu mengatakan cinta. Ya. Ternyata dia bilang setelah dipulihkan Pak. Akhirnya ada yang mau beli. Ini sudah 2. Doakan ya Pak yang ketiga ini. Supaya jangan terjadi penyusutan. Ini kan jahe gampang susut ini. Dia bilang. Ya ayo selain minta pembeli minta supaya tidak susut. Supaya mujizat terjadi. Ya. Nah, Anda lihat di sini bahwa pada akhirnya bukankah kita butuh firman? Dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Kita butuh firman. Kita butuh supaya kita berbuah dan pada akhirnya saya mau menekankan bukan hanya kita. Tetapi kalau buah kita ini terus melimpah, kita akan jadi berkat bagi orang lain juga. Ya. Di sini kemampuan hati kita yang sudah dipulihkan itu menentukan. Bayangkan pemulihan
dengan hubungannya dengan istrinya bisa membuat 2 kontainer loh. Tidak mudah 2 kontainer itu bisa keluar. Kalau 2 bakul gampang. Sampai dia bilang, ini terus saya bagaimana Pak? Kalau 2 kontainer, 3 kontainer ini tidak keluar. Dia bilang. Ya. Tetapi heran ketika Tuhan ingatkan, minta ampun kepada istrimu. Dan terjadi. Hati kan, ini bicara ke hati kan. Bahwa banyak hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita, tetapi hati kita itu tidak siap untuk menerimanya. Hati kita sebenarnya. Jangan berpikir, keadaan saya kok tetap begini terus ya. Dia Bapak yang kaya sekali loh. Dia ingin memberikan banyak hal pada kita, tapi hati kita ini loh tidak siap. Hati kita harus dipulihkan, hati kita harus digemburkan. Memangnya mudah minta maaf. Dan ketika dia melakukan, hatinya dipulihkan, berkat Tuhan mulai mengalir lagi. Hati itu penting. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah, ingat ini kemampuan hati, bukan ya kemampuan tanah lah. Di sini. Bukan karena benihnya. Benihnya sama loh. Hatinya atau tanahnya yang tidak sama. Kemudian kalau bisa diartikan begini kan juga. Ketika hati kita baik. Menerima firman. Puji Tuhan kalau awalnya 30. 60. 100. Yang saya takutkan terjadi kebalikannya. Awalnya dengan hati yang baik, kita tuh berbuah 100 kali lipat. Seiring dengan waktu, semangat gairah kita mulai berkurang. Jadi 60 kali lipat. Seiring dengan waktu, menjadi 30 kali lipat. Kalau ini sampai Yesus tidak datang atau kita tidak mati, akhirnya akan jadi 0, tidak menghasilkan. Ini yang harus kita perhatikan. Pada akhirnya saya mau katakan, anggaplah kita semua hati kita baik, menerima firman, bertumbuh. Tetapi yang harus kita perhatikan sekarang, dulu berapa kali lipat, apakah sekarang mengalami peningkatan? Dulu berapa kali lipat, apakah sekarang mengalami penurunan? Ayo ini dipikirkan dan jadi PR. Dan perlu diperhadapkan kepada Tuhan. Atau Tuhan biarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Dan kita mau jujur di hadapan Tuhan. Ketika masalah hati ini diselesaikan. Maka semua firman pewahyuan akan diterima oleh kita. Dengan pewahyuan. Banyak hal-hal di luar jangkauan pikiran kita yang akan terjadi. Ini rencana Tuhan bagi kita semua. Pikirkan bagaimana hati kita. Saya mau katakan sudahlah jangan sampai ada yang 3. Atau mungkin Anda mau katakan wah berat Pak. 2 itu pasti. Yang ketiga ini saya yang agak khawatir. Ya kan? Yang ketiga. Berarti yang jadi fokus kita sekarang adalah tanah yang ketiga semak duri dan tanah yang baik. Kenapa tanah baik harus diperhatikan? Oh iya. Jangan sampai peningkatannya menurun. Ya kan? Jangan sampai buah itu tuayan-tuayan yang dulu banyak sekarang mulai menurun. Ingat saya tidak berbicara tentang uang. Saya berbicara tentang kemampuan manusia roh kita untuk berbuah dan banyak hal dalam buahnya itu. Ya, buah keselamatan, buah roh, buah apa ya. Banyak. Kelipatannya bagaimana? Kalau mau disederhanakan lagi. Bagaimana gairah kita dengan Tuhan? Apakah meningkat atau menurun? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Izinkan Tuhan bekerja menyelidiki kita dan biarkan tanah kita digemburkan dan berkat Tuhan. Kelipatan demi kelipatan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Mari